Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan. Dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdus Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin. Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil ruh si fulan, emang jelangkung. Jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman porkas. Tahu juga Ustaz tuh. Enggak, saya tak pernah manggil. Ustaz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya, malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umrah tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umrah akbar bersama Ustaz Somad, bersama Travel Grand Safa Naudi. Kok ke situ pula perginya Pak Ustaz? Entah, itu yang ditanyanya tadi. Saya umrah setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap-tiap bulan, tak. Sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustaz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelitar jantung.
Haji Pak Ustaz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas 1? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak balik pergi ke Makkah. Haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin celananya koyak tak bisa membayar uang sekolah. Maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju? Tak setuju pun tak apa-apa. Tapi tengok aja lah. Ustaz, saya ingin tanya, apa hukumnya jika seorang sudah bercerai masih berdua-duaan dalam kamar? Laki-laki menjatuhkan tolak kepada perempuan, aku cerai engkau talak 1, maka dia masih satu rumah selama iddah 3 bulan, tapi tidak sekamar, hanya pindah kamar. Ku talak engkau talak 1, kau pergi kamar sana, aku kamar sini. Pas malam tuh hujan. Tinggal ketuk aja. I back to you my dear. Tapi ingat, sudah terhitung talak 1. Yang tak boleh balik itu talak 3. Talak 3 bisa jatuh dalam satu majelis dengan cara 2. Pertama, ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau, jatuh 3. Macam iklan. Atau saking marahnya, ku tolak kau 100, jatuh 3. Makanya laki-laki sebelum kalian nikah, kursus dulu fikih. Jangan cukup nasihat Pak Kua 30 menit sambil tanda tangan ngasih pas foto. Tak cukup, tak ngerti masalah fikih. Nah, ini dia sudah talak, tapi tak disebutnya, entah masih ada iddah, entah tak ada iddah. Kalau masih ada iddah, berdua-dua dia, berarti itu sudah rujuk. Kalau berdua-dua kalian di kamar tuh, itulah rujuk itu. Rujuk kalian. Anda cuma berdua-dua aja. Rujuklah tuh. Kalau sudah habis iddah 3 bulan, dijatuhkannya talak 1 Agustus, September, Oktober, 1 November, berdua-dua dia dalam, tak bisa lagi, tak bisa rujuk. Rujuknya mesti akad macam nikah dulu. Rukunnya 5, mempelai laki-laki, wali, saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab dan qabul. Kata si wali, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya kami menengok mereka berdua? Kenapa kalian tengok? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kenapa kalian? Ini kalian dah rujuk apa tidak nih? Pakai tangan. Macam-macam tempeleng mati kau nih. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalian kenapa berdua-dua ini? Ada iddah atau rujuk atau cemana kalian nih? Kami dah rujuk, Pak. Kenapa tak ngasih tahu? Segan kami, Pak. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi. Rupanya dia preman, buat tatu, anting-antingnya aja sebesar lubang hidung. Tak berani dengan tangan, tak berani dengan lidah. Diam aja lah, macam orang pau. Pak Ustadz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang peruqyah. Peruqyah itu artinya ustadz yang bisa ruqyah. Jangan kedukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke Ustadz Ruqyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustadz Musdar Bustaman LC, penulis buku
ensiklopedia ruqyah. Cari di internet, Musdar Bustamam LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini. Belum dibacanya ayat kursi, baru menengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpain. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustadz? Maka casingnya ruqyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air. Jangan kau sangka dia wali Allah, tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak solat, wali setan. Solat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya bisa dihilangkannya Pak Ustadz. Hebat dia Pak Ustadz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang. Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketepak, muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri, tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja. Apakah itu sah Pak Ustadz? Sah. Sah jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi Pak Ustadz. Tidak, menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak sorry, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama sorry, kucerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jangan pulang, tanya dulu apa maksud kau bro. Karena tolak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat tolak, maka jatuh tolak. Tapi kalau tak ada niat tolak, enggak. Pulanglah kau. Muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang, apa niat? Enggak ada, nyuruh balik aja. Baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini?